Oke semuanya, perkenalkan saya Averina. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi strategi bisnis. Nah, sebelum kita mengulas secara lebih jelas lagi mengenai implementasi strategi bisnis, nah sebelumnya kita perlu menyadari terlebih dahulu bahwa ini merupakan kelanjutan dari formulasi strategi yang dimana saya sudah menjelaskan di video sebelumnya. Nah, formulasi strategi yang sudah kita buat tadi tentu saja perlu diimplementasikan atau dilakukan supaya formulasi strategi ini benar-benar dapat bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan atau keuntungan perusahaan. Nah, hal pertama yang harus kita bahas adalah apa itu implementasi strategi. Nah, implementasi strategi itu merupakan proses yang menempatkan rencana strategi ke dalam sejumlah tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, lantas gimana sih implementasi strategi pada bagian masing-masing bagian yang ada pada perusahaan? Nah, misalnya pada bagian manajemen. Dengan adanya formulasi strategi, hal ini dapat membantu menetapkan tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek yang ingin dilakukan oleh perusahaan, yang ingin dicapai juga oleh perusahaan. Selain itu, dari situ kita juga bisa menyusun kebijakan yang berkaitan dengan strategi yang sudah kita buat tadi. Selain itu, kita juga bisa mengalokasikan sumber daya yang kita miliki supaya dapat lebih efektif dan juga efisien untuk menunjang strategi yang akan kita gunakan ini. Nah, kemudian dalam bagian operasional, pada bagian operasional kita bisa melakukan restrukturisasi ulang terhadap para pekerja. Kita juga bisa melakukan pengaturan ulang atau mendesain ulang pekerjaan atau jenis job desk yang dimiliki oleh masing-masing divisi atau mungkin masing-masing para tenaga kerja. Nah, selain itu kita bisa melakukan perubahan terhadap keduanya, baik dari jenis pekerjaannya atau mungkin dari jenis job desk-nya dan juga dari segi tenaga kerja yang akan kita gunakan. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan pada bagian human resource itu misalnya strategi yang kita buat ini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan juga dapat mengembangkan tempat kerja yang beragam. Nah, selain itu dari segi marketing, hal ini dengan adanya strategi yang baik, formulasi strategi yang baik, kita dapat menarik customer melalui sosial media. Kita juga bisa melakukan segmentasi pasar lebih detail lagi, serta menggunakan dan mengembangkan customer kita menggunakan produk positioning. Selanjutnya, dari segi finance, kita bisa memperoleh modal yang dibutuhkan. Jadi kita bisa mengetahui secara rinci modal seberapa besar modal yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan strategi ini. Kemudian kita juga bisa mengembangkan laporan keuangan proyek. Jadi kita bisa memprediksi atau melakukan atau memiliki estimasi terhadap keuangan ke depannya. Dan jika perusahaan ingin melakukan go public atau saham yang terbuka atau dikenal oleh banyak orang, nah di sini perusahaan dapat mengimplementasikan strategi tersebut. Nah, selanjutnya ada pada bagian R&D. Nah, di sini perusahaan bisa menjadi perusahaan pertama yang memasarkan produk dengan teknologi. Jadi, perusahaan dapat melakukan berbagai macam cara atau menggunakan berbagai macam teknologi untuk dapat melakukan riset dan juga development. Kemudian, perusahaan bisa memiliki banyak inovatif baru yang dapat meminimalkan resiko. Selain itu, implementasi strategi juga dapat digunakan pada manajemen information system, di mana perusahaan perlu mengembangkan keamanan sistem informasi dari pencurian data atau mungkin dari keamanan dari database customer, misalnya dari pihak eksternal atau mungkin saja dari pihak internal.
Oke. Nah, implementasi strategi untuk meraih keunggulan kompetitif. Nah, di bagian sini kita membahas ada beberapa implementasi strategi yang dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif perusahaan. Misalnya, yang pertama ada established structure. Di sini perusahaan dengan adanya formulasi strategi yang sudah kita buat ini, perusahaan dapat memastikan kembali struktur perusahaan yang sudah ada, apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau strategi apa yang akan kita jalankan. Kemudian kita bisa melakukan alokasi resource atau mengalokasikan sumber daya yang kita miliki baik dari segi produk, wilayah, atau mungkin segmen dengan prioritas yang ditetapkan pada tujuan yang kita buat sebelumnya. Kemudian ada attract customer. Nah, di sini perusahaan dengan adanya formulasi strategi yang sudah kita buat tadi, perusahaan dapat mengetahui secara pasti cara yang dapat menarik customer potensial untuk dapat meningkatkan engagement atau mungkin customer dapat membeli atau menggunakan produk kita. Selanjutnya, setelah kita mulai melakukan alokasi sumber daya dan juga mencari cara atau strategi yang dapat kita gunakan untuk menarik customer, maka selanjutnya kita bisa mulai mengestimasikan atau kita mulai memproyeksikan finance atau keuangan yang akan kita gunakan nanti supaya strategi ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, selain itu kita juga bisa membantu perusahaan dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan. Nah, terakhir kita membahas mengenai manfaat dan peran apa sih yang akan didapatkan ketika kita mengimplementasikan strategi bisnis ini. Yang pasti perusahaan dapat menghasilkan keputusan terbaik untuk perusahaan. Nah, selain itu perusahaan juga memiliki kemampuan lebih atau kemampuan mereka bisa lebih bertambah dengan kemampuan untuk lebih menyesuaikan pada perubahan, di mana setiap harinya pasti perubahan tersebut akan terjadi cepat atau lambat, perubahan akan selalu terjadi. Tetapi perusahaan, disinilah perusahaan perlu untuk menghadapi rintangan. Kemampuan perusahaan dalam menghadapi rintangan sangat dibutuhkan. Nah, selain itu kita bisa menjadi lebih peka lagi, atau perusahaan bisa lebih peka lagi terhadap ancaman atau tantangan yang akan dialami, atau mungkin yang sedang dialami oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat menciptakan proses organisasi yang lebih efektif dan juga efisien. Nah, perusahaan juga bisa mengembangkan kemampuan adaptasi perusahaan serta mendapatkan pendapatan yang maksimal. Sekian dari saya, terima kasih.